Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobari, Sobat Bayangkara Kediri. Selamat bergabung di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Semoga Sobari semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Baik, hari ini masih dalam suasana peringatan Hari Stroke Sedunia yang jatuh tepatnya tanggal 29 Oktober 2022. Masih hangat-hangatnya. Dan kemudian Rumah Sakit Bayangkara Kediri melaksanakan kegiatan podcast hari ini mengenai stroke dengan tema Kenali dan Cegah Sejak Dini Penyakit Stroke. Peringatan Hari Stroke Sedunia selain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit stroke, juga menjadi momen untuk membantu meningkatkan kualitas hidup pada para penderita stroke. Dan Hari Stroke Sedunia ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat di dunia bahwa stroke itu bisa menyerang siapa saja. Sesuai dengan temanya, yaitu yang tahun 2022 adalah Save Precious Time, yang bermaksud untuk mengajak setiap orang mempergunakan waktu secepat mungkin untuk konsultasi ke dokter jika ada tanda-tanda stroke yang muncul, agar dapat segera ditangani tentunya. Nah, untuk itu kita akan diskusi lebih lanjut lagi dengan narasumber hari ini. Sudah hadir bersama kita, beliau adalah dokter spesialis saraf di Klinik Neurologi atau Klinik Saraf Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Kami haturkan selamat datang kepada dokter kebanggaan kita, Dr. Edi Purnomo, spesialis saraf. Apa kabar, dokter? Selamat siang. Waalaikumsalam. Apa kabar, dokter? Baik, Alhamdulillah, Dokter Edi, terima kasih di sela-sela kesibukannya nih masih bersedia hadir untuk memberikan informasi juga gambaran tentunya ilmu untuk para ini tak hanya karyawan-karyawati Rumah Sakit Bayangkara Kediri, juga ada masyarakat umum yang akrab kita panggil sekarang namanya Sobari atau Sobat Bayangkara Kediri, dokter. Nah, mereka nanti akan menyimak di kanal YouTube Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Baik, dokter, langsung saja tanpa menunggu lama ini. Kalau berbicara mengenai stroke, dok, secara umum itu stroke itu seperti apa? Jadi stroke itu adalah gangguan vaskuler ya. Gangguan vaskuler di otak. Karena ada penyebab lain yang mirip dengan stroke. Misalnya tumor otak, abses otak, itu gejalanya mirip dengan stroke. Tapi kalau stroke khusus karena gangguan vaskuler. Jadi kalau bukan karena gangguan vaskuler berarti bukan stroke. Itu pengertiannya. Oke. Jadi bisa karena sumbatan, bisa karena perdarahan. Berarti penyebabnya ada dua itu tadi ya? Ya, jadi penyebabnya karena sumbatan atau perdarahan. Sumbatan atau perdarahan, baik. Itu jadi dua macam-macam stroke ya, dok? Mungkin dua bisa macam penyebabnya. Macam penyebab bisa dijelaskan, dok, salah satu-satu mungkin. Ya. Jadi kita bicara mengenai sumbatan terlebih dahulu. Baik. Kalau sumbatan itu memang pembuluh darahnya buntu. Buntu artinya suplai darah ke daerah yang distal atau yang paling ujung itu tidak bisa teraliri dengan lancar karena adanya sumbatan. Sehingga otak yang sisi seberang itu mengalami proses kematian. Proses kematian mulai dari pingsan dulu, semaput dulu, baru setelah tidak tertolong otak akan menjadi mati. Otak itu sangat luas ya. Fungsinya itu fungsi motorik, sensorik, otonom, dan fungsi luhur. Tergantung pada daerah mana gangguannya tersebut. Jadi gejala yang muncul pada tiap orang itu tidak sama satu sama lain ya. Karena bergantung pada lokasi di mana nyumbatnya itu ya. Ada yang disebut dengan faktor risiko ya. Faktor risiko adalah faktor lainnya yang menyebabkan satu penyakit. Ada faktor risiko utama yaitu tekanan darah, hipertensi ya. Yang kedua karena yang paling utama adalah hipertensi. Yang kedua gangguan lemak, lemaknya sangat tinggi, kolesterol sangat tinggi. Ya, itu yang paling utama itu. Setelah itu ada hal lain, misalnya hipertensi, tadi itu sudah kita bahas ya. Tapi pada kebanyakan orang kena stroke itu hipertensi yang paling utama. Yang paling utama. Karena orang tuh hipertensi adalah penyakit yang tidak bergejala. Setiap orang bisa terkena.
Jadi kalau sangat tinggi, lama-lama vaskularnya akan mengalami penyempitan, dan penyempitan maka di ujung distalnya itu akan suplai darahnya akan berkurang. Baik. Tadi dijelaskan dokter itu 2 macam ya dok, tadi sumbatan sama perdarahan. Oh ya, yang penyumbatan. perdarahan Kalau itu, yang perdarahan ya? Yang perdarahan itu sama sebenarnya, utamanya karena hipertensi juga. Oh oke. Karena hipertensi, kemudian pada ujung distal pembuluh darah itu mengalami penggelembungan. Lama-lama pembuluh darahnya jadi menipis dan akhirnya pecah di situ. Kalau perdarahan sedikit sih tidak masalah, tapi kalau perdarahannya banyak itu yang berbahaya. Ya. Itu sehingga akibat perdarahan tersebut maka otak akan terdesak ke segala arah. Ya. Baik. Ke segala arah, ke bawah, ke atas, ke kanan, kiri dan sebagainya. Biasanya karena tekan darah sangat tinggi biasanya. Paling banyak rata-rata ya dok? Rata-rata. Ya. Yang lain juga bisa sih, tapi utamanya adalah karena hipertensi. Itu. Baik, mungkin bisa dijelaskan dok, yang lain-lainnya itu seperti apa dok selain hipertensi? Bisa karena asam uratnya tinggi, asam urat trigliseridnya tinggi, kolesterolnya tinggi, terus jangan lupa stresor ya, karena ada hal yang dipikirkan yang berlebihan sehingga menjadi bahan pemikiran, jadi stres sehingga berakibat dengan naiknya tekanan darah tersebut. Oke, memicu hipertensinya ya dok ya. Okay. Kemudian untuk mengenal stroke itu jadi tergantung pada gejala yang muncul ya. Tergantung pada gejala, karena walaupun otak itu kecil tapi fungsinya sangat banyak, yaitu saya katakan fungsi motorik, sensorik, otonom, dan fungsi luhur. Ya. Fungsi motorik itu berkenaan dengan gerak, ya, dengan gerak. Jadi tangan kita bisa bergerak, kita bisa berbicara, kita bisa berkedip. Itu karena adanya gerakan-gerakan tertentu dari bagian tubuh kita. Yang kedua sensorik. Sensorik itu berkaitan dengan rasa. Rasa nyeri, rasa panas, dingin dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang ada yang separuh badan itu tebel, panas, itu rasa tidak nyaman, tidak enak. Kemudian yang ketiga berkenaan fungsi apa tadi? Otonom ya. Otonom berkaitan dengan fungsi jantung dan paru. Jadi kalau otonomnya kena ya sudah, wassalam. Oke, baik. Karena jantungnya langsung berhenti gitu. Kalau berkaitan dengan fungsi luhur itu orangnya jadi kelihatan lebih bodoh daripada sebelumnya. Lebih bodoh karena adanya gangguan di fungsi luhur. Di fungsi luhur itu kemampuan untuk berbicara, untuk berpikir, kemampuan untuk merasakan susah senang. Itu adalah fungsi luhur. Jadi kalau fungsi luhur terkena ya orangnya jadi kelihatan lebih bodoh dan bisa dibuktikan dengan pemeriksaan untuk kecerdasan, yaitu nanti kalau kita wawancara itu ada beberapa hal yang kemampuannya menurun itu. Oke, baik dokter. Mungkin sebelum sampai ke sejauh itu di komplikasinya, mungkin dokter ada tanda-tanda awal nih yang kita perlu waspadai, misalkan, oh ini mengarah ke stroke. Itu seperti apa sih dok? Jadi untuk mengenal stroke, kita harus mengenal faktor risiko yang ada pada seseorang. Jadi orang itu supaya hidup normal ya. Hidup normal adalah arti kata di dalam tubuhnya juga normal. Artinya kandungan kolesterolnya tidak terlalu tinggi, kandungan gulanya tidak terlalu tinggi ya. Jadi makanya ada namanya general check up. General check up itu untuk meneliti sejauh mana kandungan tubuh kita, sejauh mana tubuh kita itu mengalami gangguan metabolik ya. Itu jadi bisa diperiksa gula darahnya, periksa kolesterol, trigliserid, asam urat. Karena
pada hakikatnya manusia itu punya nilai ambang ya. Nilai ambang ini untuk tiap orang tidak sama. Ada seseorang sampai TG-nya 1000 baru kena. Ada yang punya kolesterolnya baru 300 sudah kena. Jadi masing-masing orang tidak sama. Jadi orang itu harus mengenal. Tapi paling tidak orang itu harus dalam keadaan normal supaya tidak terkena stroke. Karena berkaitan dengan adanya faktor risiko tadi itu. Jadi minimal setahun sekali dilakukan general check up untuk mengetahui kemampuan batas tubuh kita tuh sampai sejauh mana gitu. Oke, baik dokter. Untuk tanda-tandanya sendiri dok, mungkin jadi sebelum kan jangan sampai terlambat dibawa ya dok ya, penanganannya harus cepat kalau stroke ini. Jadi tergantung pada area di otak yang terkena ya. Kalau yang yang terkena bagian area motorik berarti dengan kemampuan gerak. Mulai dari lemah itu artinya ya bisa gerak cuma melemah sampai lumpuh sama sekali. Itu yang lemah. Yang berkenaan dengan rasa mulai dari rasanya tebel sampai tidak kebas, mati rasa itu. Tapi separuh badan. Separuh badan ya. Jadi kalau stroke umumnya separuh badan. Jadi kemudian bisa juga kalau berkenaan dengan kecerdasan itu kemampuannya untuk berpikir jadi lemot itu. Tidak seperti sebelum sakit lah gitu. Yang biasa berpikir tas kemudian dengan datang stroke menjadi lemot itu. Kemudian kalau otonom ya sudah kita bisa bicarakan karena memang itu berkaitan dengan fungsi jantung dan fungsi paru. Baik dokter, terima kasih. Kemudian ini dok, mungkin tadi beberapa gejala itu termasuk itu kan terlihat ya dok ya. Kadang sering kali kan terlambat ya dok dibawa ke itu kira-kira tuh kenapa ya dok seperti itu? Apa mungkin belum mengenal tanda-tandanya atau seperti apa ya dok? Nah itu yang kadang-kadang saya sering kok kenapa ya orang datang ke rumah sakit ke UGD terutama ya itu terlambat karena dalam menata laksana stroke itu ada yang disebut dengan jendela terapi. Jendela terapi itu sekitar 6 jam. Jadi kalau lewat waktu dari 6 jam itu jendela itu udah nutup. Kalau udah nutup berarti harapan untuk perbaikan otak itu untuk pulih jadi terlambat. Itu jadi jendela terapinya 6 jam. 6 jam itu setelah tanda pertama muncul ya? Tanda pertama muncul. Nah, pasien datang ke UGD itu sudah datang lebih dari 6 jam. Jadi harapan kita untuk memperbaiki gangguan fungsi otaknya itu terkendala gitu. Karena keterlambatan tadi. Tapi ya daripada tidak diobati ya masih mending lah daripada tidak diobati. Tapi ya terlambat jadinya. Harusnya kurang dari 6 jam. Jadi lebih baik, lebih cepat. Ya saya tidak tahu ya. Karena bisa jadi banyak hal yang harus dipikirkan ya. Apalagi sudah sepuh-sepuh ya mungkin ada semacam kebergantungan pada anaknya, pada saudaranya gitu. Itu yang bisa saya lihat pada pasien. Baik, terima kasih dokter. Tadi gejala sudah dijelaskan, kemudian tanda-tandanya juga sudah, kemudian kapan harus ke dokter, berarti saat muncul ke tanda-tanda pertama ya dok, langsung dibawa, jangan sampai melebihi dari 6 jam. Baik, kemudian penanganan awalnya itu seperti apa ya dok? Misalkan mungkin rumah sakitnya jauh atau gimana, terus mengalami tanda-tanda seperti itu, mungkin tadi seperti yang dijelaskan setengah badannya mati rasa atau seperti apa. Penanganan awal yang bisa dilakukan di rumah itu seperti apa dok? Kalau di rumah saya rasa kok nggak bisa ya, karena sudah menyangkut tindakan medis. Jadi langsung aja bawa ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit direkam jantungnya, pasang infus, kemudian dianamnesis sama tenaga medis, sama dokter, sama perawatnya. Kemudian sudah selesai tindakan awal ke bagian radiologi, dilakukan pemeriksaan CT scan. Apakah scan-nya nanti berupa sumbatan atau berupa perdarahan nanti akan kelihatan di scan-nya itu. Jadi nanti lebih cepat lebih baik lah menurut saya. Baik. Jangan menunggu lah. Oke. Tapi ya
maklum kalau orang tua mungkin Iya, Dok. nunggu pengertian anaknya ya, itu aja. Baik, berarti jangan menunda-nunda, jangan menunggu lama, jangan diagnosa sendiri juga tentunya ya, Dok. Harus bawa ke rumah sakit, Langsung bawa ke rumah sakit. OGD terutama. Baik. Baik, Dokter. Kemudian tadi penanganan awal, kemudian penata laksanaannya, Dok. Seperti apa itu di rumah sakit? Tadi dijelaskan bahwa penyebab stroke ada 2 ya, Ya, karena sumbatan dan karena perdarahan. perdarahan. Kalau berupa perdarahan, kita berikan obat untuk menghentikan perdarahannya. Oke. Menghentikan perdarahan ya, 1. Setelah itu diberikan obat untuk memperbaiki fungsi otaknya. Baik. Kemudian kita berikan obat untuk faktor risikonya apa yang didapatkan pada pasien itu. Yaitu misalnya yang paling utama hipertensi ya, Ya. hipertensi. Tapi pada pasien stroke itu tekanan darah tidak perlu diturunkan segera. Karena tekanan darah akan diberikan obat bila tekanan sistoliknya itu kalau pada stroke sumbatan itu lebih dari 220 Baik. sistoliknya, atau diastoliknya lebih dari 120. Sedangkan kalau pada kasus perdarahan akan diberikan obat hipertensi bila tekanan sistoliknya lebih 180 atau diastolik lebih 100. Jadi kalau belum lewat batas itu belum boleh diturunkan. Oke. Karena kalau diturunkan akan menyebabkan suplai darah terganggu. Padahal kan di sini kan diperlukan perbaikan. Baik. Perbaikan. Jadi belum boleh diturunkan. Itu. Kemudian kalau ada diabetes, diabetes juga tidak boleh diturunkan lebih dari 25% dari dosis awal itu. Jadi itu yang pada perdarahan ya. Pada yang sumbatan, kita berikan obat-obat yang memperlancar aliran darah. Bisa berupa aspirin, bisa berupa clopidogrel, bisa berupa dipyridamol. Yang kedua, obat untuk memperbaiki fungsi otak. Kemudian jangan lupa diberikan obat juga untuk faktor risikonya apa yang didapatkan pada pasien tersebut. Oke. Gitu. Karena tadi saya katakan tekanan faktor risiko pada setiap orang tidak sama. Tidak sama. Satu sama lain. Jadi sifatnya individual. Baik, begitu pula penata laksanaannya ya, Dok. Baik. Jadi tadi berarti ini tergantung dengan penyebabnya kan diketahuinya. Baik. Baik, Dokter, terima kasih. Kemudian tentunya kita tidak ingin hal-hal seperti ini terjadi. Tentunya kita tidak ingin mengalami stroke, Dok. Kemudian untuk langkah pencegahannya, kira-kira apa yang dapat dilakukan ini? Untuk mencegah terjadinya stroke, yang pertama kenali tubuh diri sendiri terlebih dahulu. Kenali tubuh diri sendiri. Karena tubuh manusia satu dan manusia lain itu tidak sama. Berbeda-beda. Ya. Dan paling tidak tubuh diri sendiri itu dalam kondisi normal. Normal dalam arti kata normal di dalam ininya. Gulanya normal, kolesterol normal, triglyceridnya normal. Ya. Jadi normalkan dulu dalam tubuh ini. Karena kalau sudah normal, insya Allah tercegah dari stroke. Kemudian jangan lupa mengenai faktor kejiwaan juga harus jangan bergoncang jiwa lah. Harus tenang gitu dalam kehidupan ini, karena kalau jiwa tidak tenang juga akan mempermudah terjadinya stroke itu. Itu yang mengenal tubuh, terutama mengenal tubuh sendiri ya. Oke, baik, Dok. Kemudian kira-kira bisa nggak sih, Dok, dicegah dari makanan begitu, Dok? Ya, itu tadi ya ini timbulnya stroke itu karena dari kebiasaan makan yang salah. Bisa ya, Dok ya? Bisa. Ada pasien saya itu sampai TG-nya 1000, kolesterolnya 300, asam uratnya 11. Itu baru kena stroke. Ya mungkin sebelum itu mungkin tidak terasa ya. Iya, tidak terasa. Jadi memang ambangnya dia tinggi ya. Iya. Jadi tapi saya tapi jangan tiru-tiru dengan orang tersebut, karena
Saya katakan tadi individual sifatnya ya. Betul. Individual. Jadi masing-masing orang tidak sama gitu. Baik. Yang paling mengenal diri sendiri ya kita sendiri gitu. Jadi kita bisa merasakan kira-kira tubuh ini kira-kira rasanya kok tekanan darahnya, jadi periksa gitu ya dok ya. Tapi ya paling tidak setahun sekali check up lah untuk supaya sehingga tubuh kita itu ini sudah normal apa nggak normal gitu. Baik, percayakan pada ahlinya, jangan diagnosa sendiri tentunya. Dan juga tidak ada ruginya ya dok menerapkan pola hidup sehat tentunya, makanannya dijaga yang bergizi begitu. Baik, mohon izin dokter Edi, jadi sebelumnya kita juga telah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih dari Instagram, dari Facebook, dari WhatsApp juga ada pertanyaan dari karyawan, karyawati, baik dari masyarakat umum juga banyak nih dok. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya dok. Baik, yang pertama, apakah stroke itu bisa sembuh dengan total? Apakah bisa terjadi stroke berulang pada pasien stroke padahal dia sudah rutin berobat nih dok? Jadi pada sebagian besar pasien yang saya kelola itu sudah mendekati normal. Tapi normal betul ya enggak. Yang normal sebelum sakit. Yang normal sebelum sakit. Tapi kalau sudah pernah kena stroke ya tidak normal. Tapi paling tidak kehidupannya sudah mendekati normal, artinya bisa berjalan, bisa beraktivitas, dan tidak ada semacam kebergantungan pada orang lain, bisa mandiri. Tidak terganggu aktivitas sehari-harinya ya dok, meminimalisir itu tadi. Kemudian bisakah terjadi berulang nih dok, itu yang pertanyaannya? Bisa kalau abai. Oke, baik. Jadi kalau abai wis rumangsa kepenak, sehat lagi, terus abai bisa kena lagi. Mungkin dengan faktor risiko yang sama atau mungkin ada semacam ketiadaan perlindungan daripada tubuh kita untuk mencegah stroke-nya itu tadi. Jadi biasanya abai gitu, yang sering gitu. Jadi wis kepenak, rumah sudah enak, terus tidak mau minum obat, ya sudah 2-3 bulan kena lagi. Kembali ke baik. Jadi harus tetap rutin ya dok tentunya dan dijaga benar-benar dirasakan bagaimana dan jangan sampai abai kalau sudah apalagi sudah pernah terkena gitu ya dok ya. Yang sering karena abai itu, rumangsa kepenak itulah. Baik. Kemudian dokter terima kasih, semoga menjawab ya ini bagi yang bertanya. Kemudian ini, apakah benar jika sudah terkena stroke itu maka harus minum obat seumur hidup? Ini masih berkaitan ini dok pertanyaannya. Ya kalau menurut saya betul ya, betul karena obat ini kan untuk mencegah ya. Jadi bukan untuk, jadi kalau sudah mengalami semacam perawatan di rumah sakit, sudah rawat jalan, ya harus minum obat untuk mencegah supaya tidak terjadi stroke ulang. Jadi untuk prevensi, untuk mencegah. Baik, jadi ini dok, jadi misal ini berlaku untuk semua jenis stroke ya dok? Semua. Meskipun stroke ringan pun juga tetap seperti itu ya dok ya? Semua. Apalagi perdarahan mungkin hipertensinya, jadi kan faktor yang menyebabkan terjadi stroke harus dimonitor. Hipertensi, tekanan darahnya bagaimana, kemudian faktor risikonya bagaimana, itu harus dimonitor. Yang sering karena abai tadi itu terus nanti dalemannya itu tidak normal. Dalemannya tidak normal. Bisa jadi tekanan darah naik, bisa jadi kolesterol naik, bisa jadi TG-nya naik, asam uratnya naik. Itu yang abainya tidak terkontrol tadi itu. Jadi kontrol ke dokter itu dalam rangka untuk mengecek dalemannya orang itu tuh kayak apa, bagaimana gitu. Sampai sejauh mana. Baik dokter. Kemudian apakah ini pemberian obat itu merupakan satu-satunya jalan nih dok untuk atau cara untuk sembuh? Apakah bisa menggunakan terapi semacam seperti itu? Jadi untuk pendekatan pengobatan stroke itu satu terapi. Yang kedua rehabilitasi medik. Rehabilitasi medik berkaitan dengan fungsi organ tubuh yang mengalami gangguan tadi itu. Jadi saya sering mengonsultasikan pasien ke bagian rehabilitasi medik,
dalam rangka untuk perbaikan fungsi organ tubuhnya sampai jauh mana gitu. Kalau misalnya ada gangguan pada gangguan gerak, ya saya nanti biar orang rehab medik yang proses di situ. Karena sebetulnya rehabilitasi medik itu berkaitan dengan fungsi gerak. Kemudian berkaitan dengan kembalinya profesi orang itu. Jadi misalnya kalau seorang ibu rumah tangga, apa supaya bisa kembali sebagai seorang ibu rumah tangga? Satu, pintar masak, pintar umbah-umbah, pintar nyuci piring. Bukan terus cuma ngeletak tok diamben terus ditengok anak cucunya, bukan. Tapi kalau bisa tuh kembali ke fungsi sebelum dia sakit seperti apa gitu. Bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasanya ya dok tentunya. Baik, berarti peran fisioterapi ini sangat penting ya sangat dok? Penting berarti untuk dalam rangka untuk memperbaiki fungsinya dia seperti sebelum sakit. Baik, kemudian dok ini pertanyaan selanjutnya ini. Dokter, saya usia 45 tahun, mau tanya. Saya kan menderita stroke ringan. Saya mau tahu soal pantangan makanan untuk penyakit saya agar tidak semakin parah. Minta tolong dijelaskan sejelas-jelasnya dokter. Terima kasih banyak. Ini mengenai makanan dokter, ini ada pantangan khusus nggak sih dok untuk penderita stroke? Sebetulnya tergantung pada faktor risikonya yang didapatkan pada orang itu. Jadi kita harus melakukan general check up terlebih dahulu. Kemudian kita menyisir yang ditemukan itu apa? Apakah karena gula darah, karena kolesterol, karena trigliserid, karena asam urat, atau karena apa? Karena hakikat stroke itu ada 3 penyebab. Ya. Satu karena dindingnya mengalami penebalan pada umumnya, sehingga suplai darahnya berkurang. Yang kedua karena pompanya, yaitu jantungnya. Biasanya kalau orang dengan gangguan jantung, mesti kan suplai darahnya akan berkurang. Suplai darah berkurang, yang paling menderita adalah otak, sehingga terjadi stroke. Kemudian isinya itu mungkin karena isinya darah itu berkurang, katakanlah HB-nya berkurang, karena perdarahan yang banyak, atau mungkin oksigen yang berkurang, itu juga timbul stroke. Jadi dindingnya, isinya, kemudian lubangnya, menyempit apa enggak. Kalau menyempit mungkin pada penebalan dinding udara, pada aterosklerosis itu menyebabkan terjadinya gangguan aliran darah sehingga timbul stroke itu tadi. Jadi kita harus mengobati stroke itu secara paripurna, tidak bisa sepetil gitu. Sepotong-sepotong. Baik. Jadi dengan obat-obatan juga, dengan rehabilitasi medik juga dalam rangka untuk memperbaiki. Jadi kalau nanti pada pasien ini kan dengan apa tadi yang bertanya tadi itu? Ini stroke ringan dok ini. Stroke ringan. Ya. Ya masih bisa harapan untuk membaik lah. Baik dokter. Untuk pantangan makanannya tadi sendiri dilihat dari kondisi tubuhnya masing-masing ya dok, kembali lagi. Jadi harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Mengenal diri sendiri tentunya, betul. Karena tiap orang tidak sama, situasinya tidak sama. Nanti kalau sudah mengenal diri sendiri dengan dalemannya, apakah kolesterol tinggi, lemaknya tinggi, gula tinggi, itu yang diperbaiki. Baik. Jadi tidak yang ada pantangan khusus tertentu, tidak boleh tidak makan sama. A, B, C gitu, enggak ya dok ya. Sama. Baik, tapi alangkah baiknya juga memang kita harus menghindari yang berlebihan itu kan memang tidak baik. Karena ya dok. sifatnya individual saya katakan. Iya benar. Satu orang dan orang lain tidak sama. Iya. Jadi kita kan yang bisa mengontrol makanan sendiri begitu ya dok. Kalau terlalu berlemak terlalu banyak juga kan seperti itu. Jadi kita sendiri harus mengenal tubuh kita sendiri tentunya. Baik, kemudian dokter ini nih sedang mungkin berkaitan dengan penyakit yang sedang tren sekarang nih. Ini apakah COVID-19 nih bisa bermanifestasi sebagai stroke dok? Bisa jadi COVID-nya itu sebagai penyerta, bukan sebagai penyebab. Jadi menyebabkan faktor vaskulernya terganggu gitu. Gitu. Dalam sistem aliran darah itu sehingga terjadi semacam penyumbatan di situ. Baik.
Bisa jadi tapi tidak tentu ya dok, seperti itu. Baik dokter. Kemudian kalau ini dokter, pertanyaannya mengenai tema Hari Stroke Sedunia ini dok, Save Precious Time ini. Kalau dari dokter sendiri ini, makna tema tersebut itu seperti apa dokter? Gimana, ulangin coba. Makna tema Hari Stroke Sedunia ini kan Save Precious Time, atau mengajarkan kita agar secepat-cepatnya ini menangani ini, membawa ke fasilitas kesehatan tentunya. Kalau menurut dokter sendiri seperti apa dok? Ya seperti yang saya katakan bahwa penanganan stroke harus cepat, tidak bisa berlambat-lambat. Karena tadi saya katakan ada namanya jendela terapi tadi yang 6 jam tadi itu loh. Jadi senjata kita adalah senjata yang jendela terapi. Makin cepat makin baik. Makin cepat makin baik. Karena ada nama jendela terapi tadi itu kan cuma 6 jam. Iya. Jadi kalau pasien itu datang lebih dari 6 jam, ya percuma kalau menurut saya. Karena tidak akan memperbaiki kondisi jaringan otak itu sendiri. Karena harapannya 6 jam itu adalah ini otak belum mati. Otak belum mati, tapi dengan adanya intervensi terapi yang kita berikan, ini akan membaik. Tapi kalau datang lewat waktu daripada 6 jam, ya, lewat dari 6 jam, harapan untuk membaik itu jadi ya berkurang atau percuma deh kita. Oke, baik dok. Jadi tetap kita mengedepankan kecepatan tindakan pengobatan. Baik. Tetap dari awal, bukan cuma dalam kaitan tema ini aja ya. Yeah. Jadi kenapa ada tema ini? Karena orang itu tadi abai, kurang begitu ada semacam keterlambatan sampainya di tempat pelayanan kesehatan. Iya, benar sekali. Itu. Jadi 6 jam itu harga mati, nggak bisa tawar-tawar. Ya kalau pengen membaik cepat ya langsung, jangan lambat. Karena nanti di rumah sakit kan kita harus bertindak cepat juga, periksa laborat, periksa CT scan dan sebagainya. Lihat hasilnya apa. Nanti bisa lihat di gambar saya presentasikan nantinya. Baik dokter, nanti akan ditampilkan untuk gambar yang tadi ya dok, macamnya ada 2 tadi, penyebabnya dari perdarahan dan penyumbatan, nanti akan ditampilkan, jadi sobari semua bisa melihat di situ. Kemudian baik, jadi itu semoga ya dok ini bisa seperti podcast seperti ini, edukasi seperti ini bisa meningkatkan kesadaran tentunya untuk masyarakat, jadi agar tidak menunggu lama lagi kalau mengalami tanda-tanda, agar tentunya angka stroke ini bisa berkurang dengan seperti ini. Baik dokter, ini kita masih ada 15 menit lagi, tapi kita akan break sebentar untuk melihat tayangan profil Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Berikut tayangannya. Rumah Sakit Bayangkara Kediri merupakan rumah sakit pilihan keluarga besar Polri serta masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya. Memiliki berbagai layanan kesehatan yang terdiri dari instalasi gawat darurat, memberikan pelayanan 24 jam, ditangani oleh dokter dan perawat yang berkompeten, tanggap dengan respon yang cepat. Instalasi rawat jalan dilengkapi dengan peralatan yang canggih dan penunjang yang lengkap. Dengan layanan klinik spesialis unggulan seperti klinik kulit, kelamin, dan estetika dengan alat multispot Enya, klinik nyeri dengan alat C-arm, klinik mata dengan alat USG mata, biometri, dan vakoemulsifikasi, klinik THT dengan alat endoskopi dan audiometri, klinik jantung dengan alat ekokardiografi dan treadmill, klinik kandungan
dengan alat USG 4 dimensi. Klinik onkologi, klinik konservasi gigi, instalasi rawat inap dengan suasana lingkungan yang asri, sejuk dan bersih. Terdiri dari ruang rawat inap kelas 3, kelas 2, kelas 1, ruang rawat inap VIP, ruang rawat inap VVIP, ruang NICU, ruang ICU, dan ruang perawatan isolasi. Layanan penunjang terdiri dari instalasi bedah sentral, instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi dialisis, instalasi gizi, instalasi CSSD, instalasi laundry, layanan ESWL, instalasi laboratorium, layanan ambulan 24 jam, dan instalasi kedokteran kepolisian. Memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap dengan mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pasien. Dengan penuh tekad, semangat, dan dedikasi yang tinggi, Rumah Sakit Bayangkara Kediri terus berupaya dalam rangka memberikan layanan dan perawatan kesehatan yang profesional dan berkualitas. Kami siap melayani dengan sepenuh hati. Baik, kita kembali lagi di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri dengan tema Stroke, Kenali dan Cegah Sejak Dini. Baik, Dokter Edi, kita lanjutkan diskusi kita, Dokter ya. Pertanyaan mengenai Bell palsy. Saya pernah dirawat dan menurut dokter saya terkena stroke ringan di wajah, bibir miring ke kiri, alis tidak bisa diangkat, mirip dengan gejala Bell palsy. Apakah saya terkena Bell palsy atau stroke atau sama saja? Apakah manakah yang lebih membahayakan untuk kedepannya? Saya khawatir jika ternyata lebih parah. Apa sih bedanya stroke dan Bell palsy ini? Kalau Bell palsy ini kan separuh wajah ini tidak bisa kontraksi. Jadi, itu di wajah saja ya, Dok? Wajah, jadi ini sampai bawah separuh nggak bisa kontraksi. Separuh wajah Separuh wajah, jadi katakanlah kanan. Kalau kanan nggak bisa kontraksi berarti kelopaknya membuka. Itu tidak bisa maksudnya tidak bisa digerakkan gitu, Dok? Atau kita tidak bisa mengkontrol? Ya, nggak bisa kontraksi. Oh, jadi diem ya gitu ya? Ya diem. Jadi kalau suruh merem, yang kiri bisa, tapi yang ini nggak bisa merem. Oh, seperti tidak bisa digerakkan pokoknya kayak mati rasa gitu ya, Dok? Ya. Terus wajahnya kalau suruh suruh meringis, harusnya kan? Iya. Tapi ini nggak bisa yang sebelah kanan. Okay. Terus kalau suruh apa lagi? Kalau suruh meludah katanya, itu ke kiri, jadi tidak bisa lurus. Tidak bisa lurus. Jadi kalau Bell palsy lebih mengarah ke otot wajah.
Kalau lidahnya ikut terganggu bisa jadi kena stroke. Kalau kena stroke biasanya itu dari alis ke bawah yang mengalami gangguan. Yang ini masih normal, yang dahi masih normal. Jadi kelopak mata atau mata ke bawah mengalami gangguan. Yang ini masih bisa kontraksi, yang otot dahinya. Oke, itu kalau stroke ya dok? Kalau stroke, kemudian biasanya ada gangguan di lidahnya. Jadi lidahnya mencong ke sisi yang mengalami gangguan. Jadi kalau misalnya yang katakanlah sebelah kanan, jadi nanti lidahnya akan mencong ke kanan. Oke, baik. Jadi ini dua hal yang berbeda ya dok ya? Iya, berbeda. Jadi yang sering kalau pada wajah kita, wajah itu katakanlah biasanya sering terganggu itu nervus 7 dan 12. Nervus 7 itu pada wajah, 12 pada lidah. Katakanlah sebelah kanan. Karena sebelah kanan berarti ini nggak bisa kontraksi. Wajahnya melot ke kiri. Ya. Lidahnya sebelah kanan. Kalau suruh julurkan maka yang bisa menjulur tuh sebelah kiri. Yang sebelah kanan nggak bisa. Akan memencong ke sebelah kanan. Itu stroke. Oke. Jadi kalau cuma yang wajah saja itu bisa jadi Bell palsy. Tapi kalau ada gangguan di lidah itu kemungkinan karena stroke, yaitu pada nervus 7 dan 12 yang terkena. Itu. Jadi saraf 7 dan saraf 12 yang terkena. Baik dokter, terima kasih. Semoga menjawab ya ini tadi terkait perbedaan stroke dan Bell palsy ini sudah dijelaskan dengan dokter Edi. Kemudian dokter, nah ini dok saya mau tanya, sudah 3 hari ini mengalami kedutan pada pipi atas di bawah mata. Kedutan saja nih dok ya. Apakah kedutan saya ini bisa mengindikasikan saya terkena suatu penyakit atau mungkin mengalami stroke ringan seperti apa? Mohon dijelaskan dokter. Jadi kedutan itu berkaitan dengan gangguan vaskuler di dalam otaknya. Ya. Biasanya ada saraf wajah ini saraf wajah. Iya. Ini vaskuler. Karena berdekatan sehingga ada semacam denyutan dari vaskuler ini yang merangsang sarafnya ini. Jadi begitu dudut wajahnya akan kayak getar sendiri kedutan sendiri ya ini itu bukan stroke, jadi emang itu gangguan vaskuler yang menyentuh saraf wajah itu sehingga begitu dudut wajah juga akan mengalami kedutan juga. Itu bukan stroke itu. Tapi apakah bisa dok ini menjadi suatu pertanda suatu penyakit, mengindikasikan suatu penyakit? Ya itu tadi gangguan vaskuler. Jadi kalau tekanan darah makin tinggi, makin hebat kedutannya itu. Jadi kebetulan ya ini saraf wajahnya dengan pembuluh darahnya itu berdekatan. Sehingga manakala pembuluh darahnya itu berdenyut karena kontraksi tadi itu, maka ini akan terangsang. Sarafnya terangsang sehingga wajahnya akan kedutan itu. Baik. Jadi sebetulnya bisa dilakukan oleh dokter bedah saraf bahwa ini nanti antara sarafnya dengan pembuluh darah akan diganjel. Diganjel harapannya tidak terjadi rangsangan pada sarafnya ini dengan namanya bahan teflon namanya. Baik, dokter. Bahan teflon kemudian diganjel harapannya supaya tidak mengiritasi, tidak merangsang sarafnya tadi. Tapi hanya bisa dilakukan oleh dokter bedah saraf yang dengan fasilitas yang modern lah. Baik dokter. Tapi mohon maaf dok, saya jadi kepo ini dok, ini terkait kedutan ini dok. Tapi kita kan semua pasti pernah ya dok mengalami kedutan yang tidak disengaja, kadang pas apa gitu tiba-tiba kedutan gitu. Itu yang sifatnya terus menerus. Yang perlu diwaspadai ini sifat yang terus menerus ya dok ya. Tidak kalau hanya sesaat bisa jadi tidak. Bukan. Jadi jangan khawatir gitu. Nanti kalau takutnya terus menerus itu mungkin ya. Iya. Jadi kalau cuma sesaat ya
ya nggak usah dipikir lah. Ya, itu normal, wajar saja ya dok ya. Kalau sudah mengganggu terus menerus, nah itu yang perlu diwaspadai ya dok ya. Harus segera diperiksakan. Baik, terima kasih. Kemudian dok ini mengenai vitamin ini. Saya mau tanya dok, kira-kira vitamin apa yang bisa dikonsumsi untuk menyembuhkan penderita stroke ini? Apakah ada kira-kira vitamin yang aman digunakan untuk membantu penyembuhan stroke itu? Kalau membantu sih ada, itu vitamin B1, B6, B12. B1, B6, B12. Itu yang bisa membantu, tapi bukan sebagai penyembuh utama, karena penyembuh utamanya tergantung pada satu penyebab stroke-nya apa, apakah karena sumbatan atau karena perdarahan, karena beda kan. Iya. Yang kedua, faktor risikonya apa yang didapatkan. Jadi, dan faktor risiko itu untuk satu orang dan orang lain itu sifatnya individual. Tidak sama. Betul. Jadi harus dipetani lah kalau menurut saya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai pedoman umum. Tapi sebagai penyerta bisa, sebagai pengobatan penyerta bisa. Baik dokter. Jadi itu tadi membantu ya dok, sifatnya membantu penyembuhan dan aman ya dok dikonsumsi untuk penderita stroke. Untuk vitamin. Orang sehat pun boleh minum vitamin seperti itu. Baik. Nah ini dok, selanjutnya pertanyaan dari Dr. Adi Surija nih. Untuk pencegahan dini, apa boleh diberi antiplatelet atau aspirin rutin tiap hari dosis kecil? Ini dari dokter nih dok. Ini sudah sakit apa belum? Wah, nah ini dok. Ini pertanyaan di Instagram ini dok. Kalau belum sakit ya enggak usah. Kalau sudah sakit boleh. Kalau sudah sakit stroke, ya itu malah seyogianya minum seumur hidup. Tapi kalau belum sakit, ya enggak perlu. Tidak perlu. Baik. Paling cuma kita memperbaiki faktor risikonya tadi itu. Apakah ada diabetes, apakah ada kolesterol tinggi, TG-nya tinggi dan sebagainya. Asam uratnya tinggi, yaitu yang diperbaiki agar tidak terjadi stroke. Tapi kalau aspirin dalam rangka untuk mencegah dini, tidak ya dok ya. Tidak. Baik, untuk perbaikan ya dok. Baik, terima kasih. Kemudian ini pertanyaan terakhir dokter ini, apakah remaja bisa terkena stroke dok? Dan kemudian usia rentang berapa sih dok yang beresiko terkena stroke? Ada pasien saya 12 tahun kena stroke. Waduh, oke. Jadi tidak mengenal usia ya dok, stroke ini? Ada mungkin kelainan vaskuler yang sifatnya internal, yaitu yang disebut dengan moya-moya disease. Moya-moya disease itu jadi di mana kondisi vaskuler internalnya itu pada akhir pembuluh darah itu mengalami semacam penyempitan. Penyempitan sehingga suplai internal ke dalam otak itu jadi berkurang. Disebut sebagai moya-moya disease. Yang menemukan orang Jepang kebetulan. Jadi itu ada. Tapi ada saya pasien umur 12 juga kena, 17 teman. Ada lagi yang umur 19 ada juga. Baik. Jadi usia stroke tidak mengenal usia. Siapa aja bisa kena. Baik, dokter. Siapa aja bisa kena. Baik dokter. Kemudian tadi dari penyebabnya ada 2 dok. Nah itu yang paling banyak itu yang mana dok? Perdarahan atau penyempitan? Jadi penyebab stroke yang paling banyak sekitar 75% itu yang sumbatan. Yang sumbatan. Yang 25% itu karena perdarahan. Mudah-mudahan kita tidak terkena dua-duanya. Amin. Jangan sampai. Jangan sampai. Kalau boleh milih, jangan milih. Jangan milih. Kalau menurut saya loh ya. Supaya jangan milih, ya kita hidup sehat. Betul, kita menerapkan pola hidup sehat. Jadi paling tidak setahun sekali kita lakukan general check up. Betul. Mana-mana yang tidak normal, kita normalkan. Mungkin kita salah makan, bisa berlebihan pada satu yang lain gitu ya. Oh ini seperti kita harus kurangi dan sebagainya. Kalau belum milih jangan milih lah. Kalau bisa jangan sakit stroke. Kalau udah sakit stroke ampunan deh. Oke. Baik. Terima kasih dokter. Kemudian dok, ini dari saya ini dok. Ini tambahan satu ya dok. Apakah bisa ya dok ini dari genetik dok? Kalau stroke ini? Atau salah satu resiko gitu enggak ya dok? Kok enggak ada genetik? Tidak ya dok ya. Ada. Jadi ya itu tadi karena ada disebut dengan faktor resiko tadi itu. Baik dokter.
Kemudian nih dok, terima kasih banyak dok sebelumnya. Ini mungkin terakhir ya dok, mungkin dokter Edi ada tambahan atau pesan-pesan dok untuk semua masyarakat umum, karyawan-karyawati yang mendengarkan sekarang nih mengenai penata laksanaan stroke. Jadi supaya tidak terkena stroke, kita harus mengenal tubuh diri sendiri, mengenal. Yang kedua, kurangi makan yang berlebihan. Yang berlebihan, baik. Yang berlebihan. Karena saya katakan masing-masing orang punya ambang batas, tidak sama dengan yang lain. Misalnya katakanlah orang dengan kolesterol sekian kena stroke, yang lain tidak. Iya. Dengan TG sekian, yang lain tidak. Jadi kalau bisa normal, kalau bisa usahakan. Bukan kalau bisa, usahakan. Jangan sampai kita berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu ya tidak baik ya. Benar. Tidak baik. Dalam skala lah, tidak baik. Yang baik, yang sedang-sedang saja. Itu aja. Baik dokter, terima kasih. Saya rangkum dok. Jadi yang pertama kita mengenali diri kita sendiri tentunya. Yang kedua tidak boleh makan atau konsumsi sesuatu yang berlebihan ya dok. Kemudian dan yang terpenting jangan lupa secepatnya ya dok ya mengambil tindakan, langsung dibawa ke fasilitas kesehatan, ke dokter kalau misalkan menemui tanda-tanda stroke. Begitu ya dok ya. Karena waktu ini sangat-sangat penting dan menentukan ya dia yang dibilang dokter jendela terapi ya dok ya. Baik. Terima kasih dokter Edi atas penjelasan yang diberikan, sangat-sangat informatif sekali dan semoga tentunya memberi manfaat bagi para pendengar sekalian. Baik. Sebagai informasi penutup, ini para pendengar yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Edi Purnomo spesialis saraf bisa langsung datang ke Poliklinik Rumah Sakit Bayangkara Kediri, tepatnya di Klinik Neurologi atau Klinik Saraf. Beliau prakteknya di hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi ya dok ya. Baik, kalau perlu dicatat dan di-share, dibagikan ke keluarga, teman, atau orang terdekat yang sekiranya membutuhkan informasi ini. Boleh sekali. Baik, terima kasih Dr. Edi sekali lagi sudah bersedia hadir sebagai narasumber. Semoga episode podcast hari ini bisa bermanfaat dan tentunya meningkatkan kesadaran kita, menambah ilmu tentunya mengenai penyakit stroke. Semoga tadi saran-saran dari Dr. Edi juga dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari dalam rangka menjaga kesehatan tubuh tentunya. Baik, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kemudian untuk sobari yang mau request tema podcast selanjutnya, silahkan diketik saja di kolom komentar atau DM Instagram kami. Nanti kita himpun lalu kita agendakan untuk podcast-podcast berikutnya. Baik, akhir kata mewakili panitia yang bertugas, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Rumah Sakit Bayangkara Kediri berikutnya. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.